warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terlebih dahulu Bapak Ibu kita bersama-sama untuk memanjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini pada hari Jumat ya kita dipertemukan kembali untuk bersama-sama hadir di haflah yang penuh dengan berkah ini untuk melanjutkan tilawah kita dan juga terjemah, kemudian sedikit ungkap kandungannya ya. Untuk kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan surat An-Nisa. An-Nisa ayat berapa ya? Ayat 20 ayat 19. Ayat 19 apa ya? Ayat 19 insyaallah. Namun sebelumnya kita pun sanjungkan salawat dan salam bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarganya, para sahabat dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Untuk mengawali tadarus kita pada kesempatan subuh kali ini, mari kita awali dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ayat 19 ya Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarithun nisaa karha. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. Ayat 19, Bapak Ibu ya, ini masih rangkaian dari ayat-ayat sebelumnya terkait dengan bagaimana sikap suami terhadap istri-istrinya, gitu ya, istri-istrinya. Pada ayat sebelumnya di mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hukuman bagi pezina ya, bagi orang yang berbuat fahisyah baik itu zina maupun perbuatan keji lainnya, di mana untuk perbuatan zina Allah menetapkan hududullah, Allah menetapkan hadnya, Allah menetapkan hukumnya, di mana pada awalnya pezina itu hanya dihukum atau dijatuhi hukuman itu dengan cara ditahan di rumahnya gitu ya. Nah, jadi memang hukum Allah itu diturunkan secara bertahap ya, tidak sekaligus. Nah, kemudian dengan perkembangan selanjutnya hukuman bagi pezina itu diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya. Tapi tidak hanya ditahan di rumah sampai dia menemui ajalnya, tapi juga bagi pezina muhsan ya, bagi seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan zina dan dia statusnya pernah menikah ya, maka hukumannya itu rajam. Itu dihukum rajam, hukuman mati ya bagi pezina. Ini ancaman begitu berat ya, supaya orang itu kalau mau melakukan berpikir ulang gitu ya, karena takut begitu berat ancamannya di dunia, apalagi nanti di akhirat kelak. Bagi yang ghair muhsan, bagi yang belum pernah menikah, bujangan dengan perawan maka seperti itu,
maka hukumannya itu adalah dicambuk, pukul ya 100 kali, mi'ata jildah, 100 pukulan. Kemudian setelah itu diasingkan ataupun dibuang ataupun dikurung gitu ya, pisahkan ya dari masyarakat pada umumnya. Itu betapa beratnya ya, sengaja Allah memberikan hukum yang berat ini untuk melindungi sebetulnya ya, untuk melindungi manusia, melindungi masyarakat ya dari perbuatan-perbuatan. Termasuk nanti hukum pemerkosa juga seperti itu. Nah, di sini juga secara implisit disebutkan bagi homoseksual gitu ya, bagi lesbian juga sama mendapatkan hukuman seperti itu. Ya, maka ketika hukum ini diterapkan ya di suatu negara, itu akan terjamin ya masyarakatnya dari melakukan perbuatan seperti itu, atau minimal berkurang gitu ya dibandingkan dengan negara yang tidak menerapkan hukum ini. Nah, hadirin rahimakumullah, pada ayat berikutnya, pada ayat 19, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan satu keputusan, memberikan pembelaan ya terhadap kaum perempuan atas hegemoni laki-laki ya, ataupun atas arogansi seorang suami ataupun laki-laki itu pada umumnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu, la tidak yahillu halal, la yahillu tidak halal, lakum bagi kalian, antarisu yaitu bahwa kalian itu mewariskan atau mewarisi, mempusakai an-nisa ya, wanita-wanita karhan dengan paksa, wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa anta ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kamu mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiru dan bergaulah dengan mereka ya, dengan istri-istri kalian itu bil ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, jika kamu tidak menyukai ya, fa in karihtumuhunna fa'asa, maka bersabarlah, karena boleh jadi antakrahu, bahwa kalian tidak menyukai syai'an sesuatu, wa yaj'alallahu dan ataupun padahal menjadikan Allah fihi di dalamnya itu khairan katsiran, itu kebaikan yang banyak. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Hadirin rahimakumullah, ayat 19 Allah memberi satu pembelaan ya terhadap perempuan.
di mana pada zaman jahiliyah, hadirin rahimakumullah, ya disebutkan itu sudah menjadi tradisi jika seorang ayah memiliki beberapa istri itu ya, maka istrinya itu diwariskan gitu ya, diwariskan kepada anaknya ya. Yang anaknya bukan dari ibu yang diwarisi itu ya. Di ibu tiri itu bisa diwariskan ya kepada anaknya gitu ya, anak si bapak yang meninggal itu. Itu sudah berjalan sekian lama ya. Maka ketika Islam datang, perbuatan itu dihentikan. Perbuatan itu dilarang ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa karhan. Wahai orang-orang yang beriman, ya, tidak halal bagi kalian itu mendapatkan waris ya dari ayah kalian itu ibu tiri kalian ya. Kalau dulu ketika ayahnya meninggal, maka ibu tirinya itu diwariskan. Itu boleh dinikahi sendiri. Di alternatifnya ada 3 itu dalam keterangan itu. Dinikahi sendiri atau dinikahi oleh orang lain, dinikahkan kepada orang lain, atau ditahan, ya, ditahan di rumahnya, dibiarkan tidak menikah lagi. Nah, yang pertama dinikahi sendiri dengan tanpa mahar gitu ya, dan diperlakukan sebagaimana keinginan hatinya, ya, mau dikasari, mau berbuat baik, bersikap baik. Nah, ini bebas bagi mereka seperti itu. Yang kedua, dikawinkan kepada orang lain. Nah, tetapi dengan niat buruk juga, di mana maharnya itu yang mestinya hak perempuan itu diambil ya oleh ahli warisnya itu, oleh yang mendapat waris dari peninggalan ayahnya itu. Nah, atau dibiarkan tidak menikah lagi. Nah, ini dengan harapan si perempuannya nanti si ibu tirinya itu meninggal, nanti hartanya jatuh ke tangan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala ya dengan ketetapannya, nah ini ketika Islam datang, Allah menyelamatkan para perempuan ya dari sikap perbuatan buruk tadi. Dengan ayatnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa karhan. Nah, ini merupakan satu ayat yang membela hak-hak perempuan ya. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna ila an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Ini kepada istri yang sudah tidak disukai gitu ya, karena memang ada peristiwa saat itu ataupun mungkin sekarang juga ada yang menggantung hak perempuan gitu ya. Jadi dalam berkeluarga ada statusnya terpuguh gitu ya, apakah dia itu masih suami istri atau sudah cerai gitu ya. Nah, sebenarnya suaminya sudah tidak suka, jadi dibiarkan seperti itu, digantung haknya itu. Dalam keterangan ini para mufasir menyebutkan bahwa dibiarkan seperti itu agar ada istilah itu tolak khulu ya. Talak khulu itu talak yang dijatuhkan ataupun yang diusahakan oleh istri. Jadi suami tidak mesti menanggung proses atau biaya proses ke pengadilannya gitu ya. Jadi tolak khulu atau tolak tebus itu di mana seorang istri menggugat suaminya karena sudah merasa
eh, rumah tangganya sudah tidak harmonis, dibiarkan oleh suami ditoel henteu gitu ya, diberi nafkah tidak, ini teh gimana status teh gitu ya. Akhirnya bagi seorang istri itu ada hak untuk menggugat. Nah dulu itu ada peristiwa seperti itu, ada seorang suami kalau tidak suka pada, sudah tidak suka pada istrinya itu dibiarkan. Nah, dengan harapan tadi dia tidak mengeluarkan ataupun tidak menanggung setelah terjadi proses perceraian. Karena bagi suami ketika dalam masa idah itu masih ada hak ya, seorang perempuan masih ada hak untuk mendapatkan ma'isyah ataupun tanggungan dari suaminya gitu ya. Dari mantan suaminya. Nah, maka dalam hal ini kebiasaan dulu zaman jahiliyah ada seorang suami yang membiarkan seperti itu agar istrinya yang menggugat. Nah, sekarang tuh banyak juga ya di kalangan kita istrinya yang tidak yang sudah merasa tidak diperhatikan oleh suaminya, akhirnya menggugat cerai sendiri, datang ke pengadilan gitu ya. Akhirnya suaminya diam aja di rumah, tahu-tahu datang surat panggilan untuk datang untuk sidang gitu ya. Akhirnya tidak datang. Maka pada panggilan kedua biasanya langsung diputuskan oleh hakim itu untuk talak satu, talak ini tebus itu istilah itu tolak khulu. Tolak yang digugat atau oleh seorang istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan ya pada istri, pada istri-istri ya kalau memang poligami lebih dari satu, wa ashiruhunna bil ma'ruf ya, agar kalian itu bergaul dengan istri-istri kalian itu dengan baik ya. Layani dengan baik, berikan nafkah dengan baik ya. Nafkah lahir maupun batin ya dengan sebaik-baiknya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf ya, tidak boleh menggantung status istri. Kalau mau cerai ya cerailah dengan baik ya. Karena awalnya baik maka berakhir pun harus dengan baik ya. Karena banyak cerai itu yang tadinya baik akhirnya menjadi bermusuhan gitu ya. Maka salah satu dari ketentuan syariah Islam itu Allah ya tidak suka ya terhadap di sesuatu yang halal tapi tidak disukai oleh Allah adalah cerai gitu ya. Jadi cerai itu memang halal tapi Allah tidak suka gitu ya. Nah, maka Pak Toto ya daripada cerai mah lebih baik nambah gitu ya. Ya, menambah mah suka gitu ya. Karena nikah itu sunnah ya. Nikah itu sunnah. Kalau cerai mah nggak suka, karhan ya. Jadi sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah cerai ya. Nah maka bertahanlah dalam hidup berkeluarga kita sampai salah seorang dijemput oleh Allah ya. Nah kemudian memang bagi perempuan itu ada masa idah, masa menunggu ya. Bagi yang cerainya hidup, tidak kemudian karena sudah ada yang melamar, ada yang menunggu gitu ya, kemudian dia langsung menikah. Itu tidak demikian. Jadi ada masa jeda dulu, yaitu 3 bulan, salah satu quru, ya 3 kali suci, minimal 3 bulan itu ya, 3 bulan. Jangan terburu-buru dulu untuk menikah ya. Berhenti dulu masa idah. Kalau yang cerainya karena meninggal itu 4 bulan 10 hari ya. Ini suaminya yang meninggal, akhirnya boleh menikah lagi kalau memang ada jodohnya ya.
Itu 4 bulan 10 hari ya bagi yang meninggal. Kalau laki-laki itu tidak ada jeda ya, tidak ada masa idah sebetulnya. Hari ini meninggal, besok nikah lagi itu boleh sebetulnya ya. Hanya kurang ma'ruf barangkali ya. Ya apa ya? Ini masa menunggunya jangan terlalu lama ya, yang lagi sendirian. Masa berkabung itu 3 hari Pak Adang ya. Ya. Hmm, ya. Apalagi yang sudah lama lagi sendiri ya, udah mulai merintis lagi ya untuk dapat hidup berkeluarga mengikuti sunnah Rasul. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika maka jika karihtumuhunna kalian membenci mereka, fa'asa maka mungkin ataupun barangkali antakrohu bahwa kalian tidak menyukai mereka syai'an menyukai sesuatu ya wa yaj'alallahu dan padahal Allah menjadikan fihi di dalamnya itu khairan kasiran ya kebaikan yang banyak ya. Jika kamu tidak menyukai mereka ya istri-istrinya maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah wa yaj'alallahu fihi khairan kasiran ya padahal Allah menjadikan di dalamnya itu kebaikan yang banyak. Apabila ada perasaan ya karena sikap istrinya sudah tidak begitu baik ya terhadap suami, akhirnya timbul percekcokan yang mendorong kepada ketidaksukaan terhadap sikap istri. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hendaklah kalian itu bersabar ya atas istri-istri kalian itu apabila sikapnya tidak mengenakan, tidak menyenangkan ya karena barangkali di dalam peristiwa itu ataupun di dalam hal itu ya Allah akan memberikan kebaikan yang banyak. Jadi apabila memang tidak suka ya terhadap istri kita, tidak kemudian mentalaknya gitu ya. Cobalah bersabar dulu sambil perbaiki sikap kita selaku seorang suami. Ketidaksukaan istri itu terhadap kita barangkali karena nafkahnya yang kurang atau kurang perhatian atau apa ya. Sehingga ada istilah pil gitu ya, ada pria idaman lain gitu ya. Akhirnya sikapnya jadi acuh tak acuh terhadap suaminya. Maka tidak kemudian mengambil kesimpulan ya segera menceraikannya. Kecuali apabila memang sudah terlihat dengan jelas ke nusuz istilah itu ya. Nusuz itu satu sikap durhaka istri terhadap suami gitu ya. Pokoknya dia melakukan perbuatan serong atau apa ataupun perbuatan zina, nah memang itu mesti diceraikan. Kalau ada sebab-sebab lain, ya, apalagi sebabnya dari suami, hendaklah kita sabar dan senantiasa untuk memperbaiki diri, bergaul dengan ma'ruf, sehingga timbul kembali suasana keluarga yang harmonis ya. Jadi dalam hal tolak mentolak, cerai mencerai itu ya, itu harus banyak berpikir ulang. Maka ketika ke pengadilan pun seperti itu, jadi tidak sekaligus gitu ya, satu kali datang langsung diputus oleh hakim itu cerai, itu tidak seperti itu gitu ya.
Itu ada sekitar 2 atau 3 kali gitu, ada mediasi dulu gitu ya. Barangkali bisa dimediasi untuk bisa terujuk kembali. Karena harapan hakim itu sebetulnya mereka itu ingin kembali lagi rukun gitu ya dalam hidup keluarganya. Nah, kecuali memang sudah tidak bisa didamaikan dengan alasan-alasan yang kuat, ya, hakim baru memutuskan cerai. Dan cerai pun biayanya mahal juga gitu ya, melebihi akad nikah. Kalau akad nikah itu kalau datang ke KUA biayanya murah, hanya 600.000 gitu ya. 600.000 gitu ya akad itu. Kalau cerai itu bisa berjuta-juta ya. Kalau hanya akad itu 600.000. Banyaknya kan kita kendurinya itu hajatannya itu sampai puluhan juta itu karena itu. Kalau akadnya hanya 600.000 sebetulnya itu udah jadi gitu ya. Wa in aradtumun istibdala zawjim makana zawj wa ataitum ihdahunna intaran fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudunahu buhtana wa ismam mubina. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, wa in aradtum istibdala zaujin ya, apabila kamu ingin mengganti cerai satu ganti dengan yang lain, makana zaujin dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada mereka wa ataitum ihdahunna kintaran ya, sedangkan kamu sudah memberikan kepada mereka itu harta yang banyak ya, fala ta'khudhu minhu syai'an, maka kamu jangan mengambil kembali sedikit pun darinya. Atakhudunahu buhtana wa ismam mubina, apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata, buhtanan wa ismam mubina. Jadi mahar itu ya tidak boleh diambil lagi ya. Apabila menceraikan istri ataupun salah satu dari istri ya, kemudian ingin menggantinya dengan istri yang lain, menikah dengan yang lain ya, maka tidak boleh seorang suami itu mengambil kembali harta yang telah diberikannya, baik itu harta yang diberikan berupa mahar ataupun harta yang lain yang telah diberikan ya. Kalau harta pemberian itu jangan diambil lagi ya. Kecuali memang kalau harta bawaan itu ya, harta bawaan itu boleh diambil lagi. Karena suami saat menikah umpamanya menyediakan rumah tapi tidak diberikan gitu ya, itu masih statusnya hak suami. Nah, itu boleh ya diambil ataupun harta yang lain yang tidak diberikan. Tetapi kalau memang dari awal dia sudah menyediakan rumah, menyediakan kendaraan, sudah diberikan ya statusnya untuk istri, bahkan sudah alih nama gitu ya. Dan ini tidak boleh diambil lagi, harus diberikan. Tidak boleh seorang suami yang menceraikan istrinya mengambil lagi maharnya atau harta lain yang diberikan ya, yang statusnya memang dihibahkan, diberikan untuk istri. Ini kalau diambil lagi nanti jadi masalah, bahkan bisa menanggung dosa yang nyata. Nah, itu hadirin rahimakumullah ya. Ayat ini sekali lagi merupakan pembelaan Allah Subhanahu wa taala ya terhadap hak-hak perempuan, yang dimana di zaman jahiliyah perempuan itu tidak ada harganya gitu ya. Maka di dalam Islam perempuan begitu dimuliakan, dibela oleh Allah sedemikian rupa. Maka ini pun perhatian bagi kita, Allah senantiasa membela
perempuan membela istri ya. Nah, bagi kita seorang suami ini mesti menjadi hati-hati ya. Istri kita memiliki pembela yang maha pembela ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang sekali-kali untuk menyakiti ya. Di sini Allah mengingatkan, hendaklah kalian itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian itu bergaul dengan mereka dengan baik ya. Suami yang begitu gagah ya hendaklah kita banyak mengalah, kalaupun tidak banyak sedikit mengalah ya, kalau sarwa nama enggak benar biasanya gitu ya seperti itu. Demikian Bapak Ibu yang disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.